Kedengaran. Ya. Ya bang, sudah loh. Udah. Silakan. Sobek. Ini tombol apa? Wah, iya, kamu diem ya. Oh iya, Atun. Ada jaket gua nggak? Jaket. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melaksanakan debat bahasa Indonesia dengan mosi masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di Indonesia. Perkenalkan, saya Gabriela Stefani Kumadewi, selaku moderator debat. Di sebelah kanan saya terdapat tim afirmasi dan di sebelah kiri saya terdapat tim oposisi. Sebelum dimulai, saya akan bacakan peraturan debat terlebih dahulu. 1. Audiens diharap tenang dan kondusif selama debat. Yang kedua, masing-masing pembicara di setiap tim diberi waktu berbicara minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Pembicara pertama di setiap tim memperkenalkan anggota tim, menyampaikan mosi debat, dan dilanjutkan dengan menyampaikan argumen tanpa adanya intervensi dari tim lawan. Yang keempat, pembicara kedua menyampaikan argumen selama 7 menit dan tim lawan diizinkan menyampaikan interupsi pada menit ke-1 sampai ke-3. Yang kelima, pembicara ketiga menyampaikan argumen selama 3 menit dan tim lawan diizinkan menyampaikan interupsi pada menit ke-1 sampai ke-3. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan simpulan pada menit ke-4 sampai ke-7. Yang keenam, pembicara boleh menolak interupsi tim lawan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, penyampaian pandangan dilakukan oleh pembicara ke-1 atau kedua setiap tim yang dimulai dari tim oposisi dan dilanjutkan oleh tim afirmasi. Kedua tim disilakan untuk memulai debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari tim afirmasi mosi 3. Sebelumnya nama saya Kirania Samakuina sebagai pembicara 1. Kemudian di sebelah kanan saya ada Alfazar Hanisita sebagai pembicara kedua. Lalu di paling ujung ada Nadinda Nur Anisha sebagai pembicara ketiga. Mosi yang akan dibahas pada debat hari ini adalah masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancar arus lalu lintas Indonesia. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan demi kapasitas jalan. Kepadatan lalu lintas bukan lagi merupakan hal yang lazim bagi kita. Di setiap pagi dan sore hari ketika sudah memasuki jam berangkat dan pulang, jalanan akan disemuti oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, pertambahan sejumlah kendaraan pribadi yang melampaui batas telah menimbulkan banyak persoalan. Khususnya di perkotaan, kemacetan mulai muncul di mana-mana. Terbatasnya lahan parkir kendaraan juga menimbulkan masalah tersendiri. Polusi udara yang mencemari lingkungan yang mengkhawatirkan. Demikian juga dengan tingkat kematian yang disebabkan oleh lalu lintas juga meningkat pesat. Seperti yang sempat dilontarkan Presiden Indonesia Joko Widodo, diketahui provinsi ini belakangan mengurai permasalahan lalu lintas yang belum Jakarta, yaitu kemacetan dengan serius. Pola transportasi makro atau PTM diterapkan dengan kias membangun sarana transportasi publik, membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan memperbaiki infrastruktur jalan. Dan masyarakat merasakan hasil pengaturan itu. Terlihat dari mulai beralihnya masyarakat Jabodetabek dari penggunaan pribadi ke transportasi komuter lain. Dengan beralihnya masyarakat kepada kendaraan umum tentu akan berdampak positif dalam mengurangi kemacetan di jalan raya. Lalu lintas pun lebih tertata rapi dan tidak terjebak dengan kendaraan pribadi sebagai sumber kemacetan. Kedua, dengan beralihnya masyarakat kepada kendaraan umum, dampak positif yang terjadi adalah mengurangi jumlah konsumsi BBM yang secara tidak langsung juga mencegah kelangkaan BBM. Ketiga, dengan beralihnya masyarakat kepada kendaraan umum, Anda bisa menghemat biaya parkir Anda ketika melakukan pemberhentian di lokasi manapun. Maka dari itu, saya setuju bahwa masyarakat kita harus beralih ke kendaraan umum demi mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan sehingga lalu lintas di jalan raya kita bisa lebih lancar.
menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah Satu lagi nih. penumpang. Namun, pembatasan itu jangan dijadikan alasan masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi pribadi. Transportasi umum harus tetap diutamakan, kata pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijono, Senin 15 Juni 2020. Namun, penggunaan kendaraan pribadi cenderung meningkat setelah pandemi COVID-19. Menurutnya, mobilisasi masyarakat Indonesia saat ini cenderung beralih kepada sepeda motor. Karena Joko menyarankan pemerintah tidak hanya membatasi moda transportasi umum, juga kendaraan pribadi. Selain itu, untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, pembatasan itu mengurangi polusi udara. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mengelola mobilitas warga mulai dari hulu hingga hilir dengan tetap mengutamakan transportasi umum, kata Joko. Kebijakan tersebut juga perlu didukung gerakan bersepeda dan berjalan kaki untuk jarak pendek. Pemerintah di sejumlah negara bahkan telah mendorong gerakan serupa seperti di kota Seoul dan London. Sekian dari saya sebagai pembicara satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Irsyad Hakim sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Lalu di sebelah kiri saya ada Feby dari tim oposisi sebagai pembicara kedua. Lalu ada Noval sebagai pembicara ketiga. Awal-awalnya saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara mengenai musi debat kali ini, yaitu masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di Indonesia. Saya, mewakili dari tim oposisi, menyatakan tidak setuju dengan mosi kali ini karena memiliki banyak hal yang harus lebih dipertimbangkan kembali. Yang pertama adalah mengenai faktor keamanan dan kendaraan umum. Dari analisis data survei KRPA menemukan sebanyak 46,80% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di kendaraan umum. Sebanyak 35,8% responden mengalami pelecehan di bus. Dalam kasus tersebut, yang dominan menjadi korban adalah perempuan, menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengendarai kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. Lalu masih ada lagi soal keamanan, barang-barang yang patut kita waspadai. Ini sudah menjadi hal yang identik pada kendaraan umum. Pencurian barang berharga seperti dompet dan telepon genggam dilakukan dengan berbagai modus. Mungkin salah satu teman-teman kita di sini pernah mengalaminya. Hal tersebut bisa terjadi karena besarnya peluang untuk mencuri, seperti lengahnya korban dalam menjaga barang-barang bawaannya, lalu dekatnya pelaku dengan target yang dituju. Tentunya hal ini membuat kita menjadi tidak tenang saat menaiki kendaraan umum. Yang kedua adalah mengenai faktor kenyamanan saat berada di kendaraan umum. Memang benar bahwa kendaraan umum memiliki biaya yang lebih murah daripada membawa kendaraan pribadi. Namun kita tidak bisa leluasa di dalamnya. Namanya untuk umum, maka kita harus rela untuk berdesak-desakan. Bahkan bisa untuk tidak mendapat tempat duduk. Yang ketiga adalah faktor pemerataan kendaraan umum di wilayah pelosok. Publikasi data sosial ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik disebutkan lebih dari 10.000 desa di Indonesia masih memiliki infrastruktur jalan yang buruk. Bahkan menurut kondisinya terdapat lebih dari 5.000 desa atau kelurahan dengan kondisi jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Provinsi dengan jumlah desa paling banyak ditemukan jalan ini seperti daerah Papua dan Sumatera Utara. Yang keempat adalah faktor masalah waktu. Seluruh angkutan umum memiliki jadwal keberangkatannya sendiri, yang mana membuat kita mau tidak mau mengikuti waktu yang telah ditentukan. Hal ini sangat tidak disarankan untuk orang yang memiliki jadwal lebih cepat daripada kendaraan umum dan memaksa kita untuk menaiki kendaraan pribadi. Bagaimana jika kita telat atau tertinggal dengan jadwal busnya? Tentu itu memaksa kita untuk menunggu jadwal bus selanjutnya, yang dimana membuat kita harus menunggu lama, bahkan bisa sampai 1 jam untuk menunggu bis dengan tujuan yang sama. Yang kelima adalah faktor kesehatan. Kendaraan umum adalah salah satu tempat yang maraknya terjadi
penularan penyakit atau virus, karena di dalamnya penumpang satu dengan yang lainnya saling berdekatan. Apalagi pada saat ini masih adanya kasus COVID-19 varian baru. Mungkin beberapa orang beranggapan hal tersebut bisa diatasi dengan memakai masker dan memakai hand sanitizer. Namun nyatanya itu tidak menutup kemungkinan tertular virus, karena virus bisa menempel pada wajah maupun pakaian yang kita pakai. Dan bisa juga menempel pada fasilitas yang berada di dalam kendaraan umum. Maka dari itu, saya sangat lebih menyarankan untuk menaiki kendaraan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang dikatakan pembicara 1, kepadatan lalu lintas bukan lagi merupakan hal yang asing bagi kita. Jika kita mengamati kendaraan-kendaraan itu dengan lebih cermat, tentu saja teman-teman akan menyadari bahwa satu mobil yang bisa mengangkut setidaknya 6 orang hanya diisi oleh 1 orang atau 2 orang saja. Benar-benar boros jalan, bukan? Sebuah bus bisa mengangkut sekitar 30-40 orang dalam sekali jalan. Sekarang bayangkan, jika 40 orang itu masing-masingnya membawa kendaraan pribadi sendiri, berapa banyak badan jalan yang harus digunakan untuk menampung 40 kendaraan dibandingkan dengan satu bus saja? Sangat jauh, bukan perbedaannya? Kondisi lalu lintas jalan raya yang semakin memburuk di Indonesia akibat bertambahnya jumlah kendaraan pribadi ini tentu menjadi alasan mengapa ada yang kontra dengan keberadaan kendaraan pribadi yang menggeser fungsi dari kendaraan umum. Lihat saja, setiap paginya jalanan utama ibu kota selalu macet, sehingga membuang waktu dan mengurangi produktivitas para pekerja karena sudah terlanjur lelah berada di jalan menghadapi kemacetan. Bahkan, mereka harus berangkat lebih pagi agar tidak terjebak macet, dan secara otomatis mereka harus bangun lebih pagi sehingga jam tidur mereka pun berkurang. Hal yang sama pun terjadi pada saat jam pulang kerja, karena mereka harus pulang lebih malam demi menghindari kemacetan. Banyak waktu yang terbuang jika setiap harinya mereka harus berangkat lebih awal dan pulang lebih malam. Waktu istirahat pun jadi tidak maksimal dan menurunkan daya tahan tubuh. Yang mendukung bahwa memiliki kendaraan pribadi lebih baik daripada menggunakan kendaraan umum. Polusi gas rumah kaca semakin lama semakin meningkat. Itulah alasan berbagai negara, organisasi, dan aktivitas lingkungan melakukan advokasi lingkungan. Mereka juga menyosialisasikan berbagai teknik untuk mengurangi emisi gas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Penggunaan transportasi umum dapat mengurangi lebih dari setengah emisi gas rumah kaca. Penelitian telah membuktikan bahwa hanya 3 hingga 8 orang di bus angkutan umum yang mampu mengurangi emisi hingga setengahnya, dibandingkan dengan seorang yang berpergian sendiri dengan menggunakan mobil pribadi. Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dengan mengaminkan program Jalan Hijau dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GEMAS. Program Jalan Hijau merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengajak dan mensosialisasikan budaya masyarakat dari dominannya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum massal. Dilanjutkan dengan membiasakan berjalan kaki atau bersepeda sebagai upaya meningkatkan kesehatan pribadi dan menciptakan kondisi udara yang lebih bersih dan ramah lingkungan di sekitar kita. Tujuan utamanya adalah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi lebih dari itu yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi polusi udara dan hemat BBM. Kementerian Perhubungan juga telah menggulirkan program By the Service atau BTS Kemenhub. Program ini diharapkan dapat membangkitkan gairah daerah-daerah untuk meningkatkan sektor transportasinya, khususnya mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum untuk bertransportasi dalam kegiatan sehari-hari. Program By the Service BTS Kemenhub yang sebelumnya merupakan strategi pemerintah pusat dengan memberikan subsidi operasional 100% bagi daerah. Sementara busnya diharapkan di masing-masing daerah dengan meningkatkan minat masyarakat dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya dengan mewajibkan aparatur sipil negara selalu menggunakan kendaraan umum, serta memberikan kenyamanan bertransportasi, serta memperluas jaringan ke berbagai tujuan sehingga masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum untuk berbagai tujuan. Menhub
mengungkapkan beberapa manfaat jika menggunakan angkutan massal, yaitu antara lain dapat mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara, ramah lingkungan, dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan yang sering dialami oleh pengguna kendaraan pribadi. Sekian dari kami. Dari saya, makasih. Sebenarnya semua itu tuh Sisi yang kontra bahwa memiliki kendaraan pribadi lebih baik daripada menggunakan kendaraan umum. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap memiliki kendaraan pribadi untuk membuat para pengendara tidak harus melakukan perjalanan melalui kendaraan yang depan. Lain halnya jika kita menggunakan kendaraan umum yang menghasilkan ini orang kok demen banget ya. Diem orang diem. Karena video paling kacau udah kayaknya. Video paling kacau. Nggak apa. Itu dia itu kok. Ya kan jangan. Copot ini bakal.
Tapi jangan. Ntar bagiin. Ya tapi jangan dibanyakin. Ah nggak mau, gue sedih banget dah. Bagus. Ya udah nggak mau bagi aja. Boleh dilanjutkan dan Segini doang. Seperti yang sempat udah banyak buat disampaikan gua. oleh pembicara satu kali. Oke. Dengan beralihnya mau masyarakat anak kepada ini. kendaraan umum tentu akan berdampak positif dalam mengurangi kemacetan di jalan raya. Meningkatnya intensitas pengguna kendaraan pribadi membuat jalanan semakin padat dan berujung dengan kemacetan panjang. Meski kendaraan pribadi memiliki kapasitas 4 hingga 6 orang, kebanyakan kendaraan pribadi hanya diisi oleh 1 orang Orang saja. banget ya. Ya, kami akui banyak orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi demi alasan Ganti ini, Mbak keamanan Dita. dan privasi atau mungkin juga seperti kesehatan. Namun, di saat kebersamaan, orang tersebut juga sering mengeluhkan kemacetan lalu lintas. Jika masalah ini ingin ditangani secara serius, maka kita harus lebih sering menggunakan transportasi umum. Mengapa? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebuah bus angkutan umum yang terisi penuh setara dengan sekitar 55 mobil yang diisi oleh 1 penumpang. Jadi, dengan menggunakan transportasi umum, hal ini memiliki kemungkinan untuk mengurangi penggunaan sekitar 50 mobil pribadi di jalanan. Menggunakan transportasi umum juga bisa membuatmu menghemat uang hingga 4 kali lipat dibanding dengan menggunakan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi secara terus-menerus akan memerlukan biaya perawatan, bahan bakar, parkir, dan berbagai biaya lainnya. Karena adanya sejumlah risiko, pengguna kendaraan pribadi harus mengeluarkan uang banyak agar mobil atau motor yang dia gunakan secara pribadi masih nyaman digunakan. Dengan menggunakan transportasi umum, maka kita dapat menghindar pengeluaran tersebut dan bisa menggunakan uang tadi untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 kali, dengan menggunakan kendaraan umum, hal ini dapat memberikan dampak yang positif dari berbagai macam aspek. Menghindari kesenjangan sosial juga termasuk dampak positif apabila kita melihatnya dari aspek sosial budaya. Kendaraan umum difasilitaskan oleh negara dengan tujuan agar dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Artinya, dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun jabatan dari seseorang. Kemudian, kendaraan umum juga dapat mengurangi emisi gas. Umumnya, kendaraan pribadi merupakan kontributor polusi udara terbesar di wilayah perkotaan. Yang gede. Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi Kalau dapat begini, global yang sangat terkait erat dengan sektor energi dikarenakan penggunaan bahan bakar oleh kendaraan bermotor. Menghindari penggunaan kendaraan pribadi. Ya, silakan. Ya, jadi tadi kan dibilangin kalau misalnya kendaraan umum itu bisa menghemat energi kayak bensin itu. Padahal di kendaraan umum juga itu kan memerlukan sangat banyak energi seperti bensin, bahkan bisa 5 kali lipat daripada kendaraan pribadi bensinnya. Nah, Sebelah kanan. Tapi nggak apa-apa, pakai aja Twitter. Lanjut ya. yuk. Tapi jika dilihat kembali, transportasi umum dapat diangkut lebih banyak orang dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Jadi tidak masalah menurut kami apabila kendaraan umum lebih membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan pribadi dikarenakan kapasitasnya lebih banyak. Menghindari penggunaan kendaraan pribadi serta beralih ke penggunaan angkutan umum merupakan hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi di sektor transportasi. Satu kendaraan umum setara dengan 50 sepeda motor, sehingga pengurangannya bisa sangat signifikan. Sementara itu, masyarakat yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi terus meningkat pesat. Maka, tak heran bila pencemaran udara semakin merajalela. Kami rasa pemerintah juga sudah memberikan kebijakan yang saat ini
Indonesia telah mengembangkan pengembangan angkutan umum seperti moda raya berbasis MRT dan LRT. Dalam hal ini, pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi. Cek jelek banget. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan dari masalah ini, penggunaan terhadap kendaraan pribadi akan lebih baik dikurangi. Bukan berarti masyarakat tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tetapi yang kami maksud yaitu dengan mengurangi penggunaan itu. Karena jika semua bersama-sama mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya dan beralih ke kendaraan umum, maka kemacetan di jalan pun bisa teratasi. Dan kita yang sebagai pengguna jalan pun merasa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan. Bukan hanya itu, penggunaan kendaraan umum juga terjamin dapat memberikan begitu banyak dampak dan manfaat positif bagi masyarakat, seperti menghemat pengeluaran, terwujudnya ketertiban lalu lintas, mengurangi polusi, membantu perekonomian rakyat kecil dengan terhindarnya kesenjangan sosial sebagai bentuk pengumpulan. Oleh karena itu, tim kami percaya bahwa apabila masyarakat Indonesia mulai beralih ke kendaraan umum, kemacetan dan kepadatan jalan dapat berkurang, serta hal ini dapat menunjukkan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sedih banget. Sedih banget. Orang-orang kerjain dong. Kurang. Seperti yang dikatakan pembicara satu kami, pertama masih banyaknya rute-rute yang belum teratur, lalu ada pelecehan di kendaraan umum, kejahatan dan Instruksi para tindak kriminal di jalan raya tidak memandang apakah warga tersebut menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Modus kejahatan tersebut dapat menggunakan mobil atau hal yang tersebut. Jadi dengan menggunakan kendaraan pribadi tentunya tidak menjamin masyarakat terlindung dari aksi jahat yang meningkat. Terima kasih. ya walaupun memakai kendaraan pribadi memang bisa terjadinya kejahatan di kendaraan pribadi juga ya, di kemalingan atau lain-lain. Tapi itu pun juga tergantung orangnya. Orang yang meninggalkan barang berharga atau tidak itu juga bisa berpengaruh. Anjir. Saya lanjut lagi. Tapi banget. Terus Sedih banget. Ya, jangan apa jangan. Tadi bulat juga. Ntar nyampur. seperti yang sudah kami bilang, waktu operasionalnya yang terbatas itu benar-benar mengurangi kerja yang sampai larut malam itu. Jadi sebagian besar transportasi ini kan biasanya mengharapkan dan operasional tertutup. Jadi Ya. transportasi oleh itu juga Nanti terpaksa ke ini ada. mahal. Nah ini jadi kurang menguntungkan. Terus penuh atau sepanjang penumpang kan angkot tuh terus bis mayoritas kan dari penumpangnya rela berdasarkan kan demi bisa mendapatkan angkutan tercepat. Terus yang ketiga masih ada Sabar banget lo ya. ya tadi rawan korban kriminalitas. Ya kesimpulannya kami Ini kalau gue bawa tidak tetap Gua- tidak setuju dengan masyarakat Jadinya yang beralih ke kendaraan umum karena masih banyak kejahatan dan faktor-faktor lainnya juga. Nih lu putus gak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. HP-nya di mana? Kalau HP-nya di sini lu yang mat. Oke. Terima kasih kepada kedua tim. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian Sedih banget. pandangan pada kedua tim dipersilakan. Tangan dari tim. Baik, saya akan menyampaikan sudut pandang dari tim oposisi dari mosi kali ini ya. Jadi tentu saja dan sangat pasti kami ya tetap menolak dengan mosi kali ini. Karena apa? Karena sangat banyak yang tidak saya setujui. Meskipun banyak yang mendukung dari mosi kali ini, namun banyak sekali yang tidak disebutkan dari
dari pidato kali ini yang hal-hal yang negatif ya. Seperti tadi katanya energi itu bisa menghemat energi, tapi kan itu juga bisa karena dalam satu kendaraan umum itu mencakup banyak banget energi itu. Nah terus kayak MRT itu MRT itu tidak persebarannya tidak meluas. Jadi jadi pendapat saya itu tidak setuju dengan mosi perpindahan pengalihan kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas Indonesia. Terima kasih. Menurut saya tetap setuju kalau misalkan kita harus beralih ke kendaraan umum ya, karena banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang masih di bawah umur. Hal ini tentu merupakan masalah yang sangat perlu dilihat lagi, karena hal ini tentu dapat membahayakan masyarakat tersebut ketika mengingat bahwa syarat bagi pengemudi harus dilengkapi dengan SIM. Apalagi ini bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah melaksanakan debat ini. Mari kita beri tepuk MRT ya guys ya, MRT. Bukan MRT ya.